Gloss Industry merupakan salah satu toko industri kaos yang cukup terkenal di Kebumen. Toko ini terletak di Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Gunung Mujil, Bumirjo, Kebumen. Toko ini menjual berbagai fashion pria, mulai dari kaos panjang, kaos pendek, jaket, tas, topi, dan fashion pria lainnya. Close In buka setiap hari dari jam 10 siang hingga 10 malam. Selain menjual berbagai fashion, Close ini juga menerima pembuatan kaos yang bersifat partai atau borongan. Seperti pembuatan kaos seragam, kaos sekolah, kaos kelas, dan masih banyak lainnya. Hai, sekarang saya sudah berada langsung di tempat produksi atau kantor Gloss untuk melakukan wawancara. Yuk! Nah, sekarang kita sudah bersama langsung nih dengan owner Gloss, Kak Mita ya. Iya, benar sekali. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Seperti yang kita tahu nih, Gloss ini kan merupakan toko industri kaos yang cukup besar ya di Kebumen. Iya. Boleh ceritakan sedikit bagaimana sih awal berdiri atau proses berdiri dari bisnis ini? Oh iya. Halo, perkenalkan saya Miftah dari Gloss Industry sama Dressmood Order Division. Nah, kalau kita berdirinya itu di tahun 2013. Itu lebih tepatnya di akhir tahun dan itu sebenarnya malah belum close, Mbak. Itu masih Dressmood. Kita menerima order pesanan, pembuatan baju untuk sekolah ataupun instansi, dan itu masih sistemnya itu broker. Gimana itu? Nah, broker itu terkait dengan semisal mbaknya menanyakan nih modalnya berapa nih, ya kan? Nah, di situ saya itu mempunyai konsep yang di sini memang saya sendiri nggak pakai modal dulu. Jadi benar-benar kayak kita punya targeting, terus mangsa pasar siapa, dan di situ kita coba menawarkan ke teman-teman yang notabene membutuhkan produk tapi mereka susah untuk cari vendornya. Kayak contoh mungkin teman-teman dari SMA ataupun SMP itu bingung mau bikin kaos di mana kan, ataupun jaket segala macem. Nah, di situ saya sendiri menawarkan ke teman-teman untuk pembuatan segala macam itulah, merchandise lah. Nah, dari situ teman-teman itu saya bikinkan desain segala macam. Mereka DP. Nah, DP itu yang saya putarkan untuk DP lagi ke tempat produksi lain. Yes. Nah, ketika nanti udah ada pelunasan segala macam, baru saya lunasin ke sana dan kita ambil untungnya top. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Jadi benar-benar mulai dari awal gitu ya? Iya, dari awal bener-bener cuman pakai niat, nekat, ngerasa punya target, ya udah kita jalan. Kemudian kalau untuk hambatannya nih, gimana? Kalau untuk hambatan itu sendiri, sebelumnya kembali lagi ya. Kalau glossnya itu sendiri, awalnya sistemnya itu PO, Mbak. Jadi kayak bener-bener saya bikin desain untuk dari namanya Gloss Industry kan, kita bikin desain, terus di situ kita coba tawarkan ke teman-teman dekat dulu. Nah, di situ teman-teman mulai pada pesen dengan produk yang saya bikin sendiri desain. Nah, di situ teman-teman ngasih DP segala macam, baru kita produksi. Itu untuk awalnya si Gloss ya. Kalau si Dressmood tadi kan aku jadi broker nih, katakanlah aku cari order, aku lempar ke vendor gitu kan.
Kalau untuk si brandnya, si gloss industrinya, itu saya lebih ke awalnya dulu PO dulu sebelum sekarang punya beberapa toko gitu kan. Nah, terus untuk kendalanya itu sendiri, untuk di glossnya itu cukup kompleks sih. Kayak semisal dari karyawan itu mungkin di jujurnya ya, dari kejujuran, terus dari yang apa ya, yang mungkin lebih apa ya, sigap segala macam lah, itu di SDM sih kurang lebihnya, di SDM. Jadi kalau di produksi, karena di sini sistemnya pakai apa ya, keahlian, jadi memang bener-bener ya kita cari orang yang mempunyai ahli gitu kan. Nah, susahnya mencari SDM itu salah satunya kalau di glossnya itu dari kejujuran. Kalau dari dresmoodnya itu sendiri, kita lebih kayak ke SDM keahliannya. Oke, seperti itu ya Kak. Pertanyaan selanjutnya, Gloss ini kan menjual berbagai macam pakaian ya. Nah, dalam memproduksi pakaiannya itu sendiri, apakah sudah produksi dengan sendiri atau ada kerjasama dengan penjahit dalam memproduksinya ya Kak? Kalau untuk Gloss sendiri, kebetulan kan Gloss itu berdiri setelah adanya Dressmood ya. Nah, jadi setelah saya punya vendor, saya punya konvensi jahit, sablon segala macem. Nah, Gloss itu sekarang jadi untuk semua produksinya udah diproduksi sama Dressmood ya, yang notabene Dressmood ini adalah perusahaan kita sendiri. Jadi kita produksi sendiri, kita jual sendiri, kurang lebihnya kayak gitu. Seperti itu ya Kak. Kemudian strategi pemasaran seperti apa sih yang dipakai sehingga bisa berkembang menjadi suatu bisnis yang dibilang cukup besar seperti saat ini? Untuk brandnya sendiri ya Mbak, kalau brand Glossnya sendiri, target kita udah jelas banget, kita ke millennials, yang di situ notabene teman-teman millennials itu lebih mendewakan sandang, pangan, baru papan. Ya. Padahal yang aslinya kan pangan dulu, sandang, baru papan ya. Nah, kalau masa target kita di situ, otomatis mereka yang benar-benar katakanlah masih mungkin jaluk neng wong tua lah segala macam. Nah, itu target pasar kita. Makanya bener-bener yang millennials, mungkin dari teman-teman SMP, SMA ataupun kuliah. Kurang lebihnya ke situ sih. Tapi kalau untuk si produksinya, kita masih terkait dengan mungkin komunitas ataupun instansi-instansi terkait. Seperti itu ya Kak. Kurang lebihnya seperti itu sih. Kalau boleh tahu nih Kak, sebelumnya minta maaf ya, penghasilannya itu biasanya mencapai berapa ya? Aduh, kalau ini cukup kalau penghasilan gini Mbak, kalau rata-rata ya kita mengerjakan mungkin dalam 1 bulan untuk Dressmoodnya itu mungkin 1.500 sampai 2.000 sekian piece dalam 1 bulan. Itu yang kita kerjakan. Karena di sini kita juga ada teman-teman manajemen di atas marketing, ada target untuk kita harus mengerjakan dalam 1 bulan sekian ribu piece. Dan untuk si glossnya sendiri kurang lebihnya gini, ketika kita bertemu dengan Lebaran ataupun Tahun Baru, itu 1 kali event itu bisa untuk operasional kita dalam 1 tahun. Kurang lebihnya seperti itu. Lumayan ya, banyak ya. Jadi nominalnya ya kalau untuk retail bulanannya ya adalah lumayan. Cuman kalau untuk 1 kali Lebaran itu bisa memutar operasional kita dalam 1 tahun, membackup lah kurang lebih kayak gitu. Itu di luar mungkin hari besar, kayak semisal ada tahun baru ya, end year sale, terus mungkin ada anniversary brand kita sendiri yang notabene di situ kita pure cari keuntungan lah. Kita diskon, kita menjual sebanyak-banyaknya produk, mengambil untung sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Lalu kemudian ada beberapa SDM sih yang bekerja dalam membantu usaha ini. Kalau untuk sementara ya, kalau untuk sementara mungkin sekitar berapa ya,
mungkin 12 sampai 13 orang sih kalau untuk saat ini, karena kita per tahun 2019 kita mempertahankan sampai tahun 2020 kita mempertahankan 32 karyawan, dan saat ini kita tinggal sekitar 13 orang karena adanya pandemi segala macam lah. Dan kita untuk per hari ini kita memang benar-benar lagi fight lagi untuk kita bisa lebih merekat lagi lah, kurang lebihnya untuk kayak dulu lagi lah. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, nah untuk yang terakhir nih, untuk menambah semangat teman-teman mahasiswa UPB, boleh berikan kata-kata untuk memotivasi mahasiswa UPB? Aduh. Gini. Aku sih dari dulu punya ini Mbak, punya sesuatu yang memang tak pegang. Itu kata-katanya gini. Tuhan menciptakan kita sejauh ini bukan untuk meninggalkan kita. Jadi usaha mau kecil mau besar, ketika kita tetap berusaha itu hasilnya nggak akan mengkhianati sesuai dengan porsi kita yang kita kerjakan, gitu kan. Nah, di situ juga dan hanya kita perlu hanya meyakini dan aku sendiri meyakini bahwa sebenarnya Tuhan juga sudah mempersiapkan sesuatu yang besar untuk kita tanpa kita tahu, gitu kan. Jadi cukup berusaha top wae sih. Selebihnya ya wis pasrah. Paling kayak gitu, apalagi coba. Oke, terima kasih Kamita atas waktu yang diluangkan. Semoga bisnis semakin maju dan selalu diberi kelancaran. Amin.